Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi perpajakan terkait dengan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Untuk pematerinya sendiri, yang pertama ada Syahrul Julianto dari kelas 19B3, yang kedua Sony Agung Agamura Simbolon dari kelas 19B3, dan yang ketiga ada Irfan Mudakir dari kelas 19B3, dan juga selaku moderator saya sendiri Irfan Mudakir. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Nama saya Syahrul Julianto. Saya akan mempresentasikan pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23, pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha, tetap perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak WP dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kapal kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa. Objek PPh pasal 23 dan tarifnya. Tarif 5% penghasilan bruto. Dividen, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang royalti. Dan tarif 2% perkiraan penghasilan neto, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbal jasa, teknik, manajemen, konsultan. Imbal jasa konstruksi dan jasa konsultasi selain konsultasi hukum dan pajak diatur tersendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2. Yang kecuali dari pemotongan PPh pasal 23 adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diterapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Sisa hasil usaha SHU koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya, bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar 240.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Sekian dari saya, terima kasih. MP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diterapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Sisa hasil usaha SHU koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya, bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar 240.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kapan saja terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23? Saat terutang, PPh pasal 23 terutang pada bulan 8 pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pada saat penyetoran, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya. Itu pun saat terutang pajak. Saat pelaporan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apa yang harus dilakukan pemotong PPh pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23? Pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 from KP PPh 26 atau BP per 65 kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23. Untuk pajak penghasilan pasal 26, PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Lalu siapa pemotong PPh pasal 26? 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. BUT atau bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk objek pasal PPh 26 dan berapa tarifnya? Yang pertama untuk 1. Dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Dari poin 1 sampai 6 tersebut, jumlah tarif yang harus dibayar adalah 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto. Yang kedua, 1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. 2. Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Kedua poin tersebut memiliki tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto. Kemudian yang ketiga, ada penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak PPh dari suatu badan bentuk usaha tetap di Indonesia, yakni 20% dari PKP dan dikurangi PPh bentuk usaha tetap final. Lanjut terkait dengan waktu saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26, yakni untuk saat terutang pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang yang mana terlebih dahulu. Untuk saat penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Untuk saat pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kewajiban pemotong PPh pasal 26. Untuk PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3, yakni lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Berikut yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26. 1. Khusus untuk bentuk usaha tetap dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat: A. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun berjalan dan selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut.
C. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai beroperasi komersil. 2. Badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai PPh pasal 23 dan 26. Mohon maaf bila dari kami ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.